Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram, amma ba'du. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, yang Al-Fakir muliakan dan hormati, Alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di malam separuh bulan Ramadan, tepatnya di malam 15 di bulan suci Ramadan ini. Kita masih dalam limpahan rahmat dan karunia, berbagai macam nikmat dari Allah, nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan juga sunnah-sunnah selama bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dan kita sudah memasuki atau kita sudah berada di 10 di pertengahan bulan Ramadan, di mana kata baginda Rasul, wa awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itku minan nar. Kita masih berada di 10 pertengahan, yaitu awsatuha maghfirah. Insyaallah kita berada di ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah melalui sabda Rasulnya ini tentu didapatkan bagi kita semua yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala yang dilarangnya. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum Al-Fakir lanjutkan terkait dengan kajian malam hari ini, bahwa hakikat puasa adalah untuk membentuk karakter manusia untuk menjadi insan yang bertakwa melalui al-akhlakul karimah, melalui akhlak yang mulia. Sebelum Al-Fakir lanjutkan, Al-Fakir senantiasa memohon sekaligus mengingatkan agar kiranya berkenan mensubscribe YouTube Al-Kalam. Semoga itu semua menjadi amal jariah, amal baik dari sahabat Al-Kalam dalam dakwah melalui YouTube Al-Kalam. Baiklah, sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 185, di samping Allah menjelaskan tentang bulan Ramadan, di dalam malam bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam. Juga Allah memerintahkan kita berpuasa. Dan kita tahu bahwa sebelum Allah mewajibkan, memfardukan saumu Ramadan, sebelumnya Allah telah memerintahkan, meskipun ini sifatnya sunnah, tidak wajib, ketika Rasulullah hijrah pertama kali di kota suci Al-Madinatul Munawwarah, yaitu melakukan puasa Yaumu Asyura. Dan barulah di tahun kedua hijrah, dalam sejarah yang dicatat oleh para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala baru mewajibkan puasa Ramadan. Jadi perintah puasa Ramadan ini adalah perintah puasa yang untuk yang kedua kalinya, di mana yang pertama Allah perintahkan pertama kali, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, kita umat Islam, untuk melakukan puasa Asyura adalah di awal pertama baginda Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bicara puasa, saum, secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Nah, secara istilah adalah al-imsaku anis syurbi anil akli wasyurbi wal jima'i. Nah, yaitu menahan dari makan, minum, dan jima, serta menahan dari segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Sementara kalau yang membatalkan puasa adalah 3 hal tadi: makan, minum, dan juga jima secara garis besarnya. Sementara dalam ilmu fikih diperluas lagi apa-apa saja yang membatalkan puasa dan apa yang tidak. Tentu dalam bahasan atau kajian lain waktu, insyaallah Al-Fakir juga akan sampaikan akan itu.
Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Al-Fakir katakan bahwa hakikat puasa adalah membentuk karakter manusia menjadi insan yang muttaqin, insan yang bertakwa melalui akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini ditandai dengan dua hal, yaitu baik ucapan maupun perilaku seseorang. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, laisa siyam minal akli wasyarabi. Jadi bukanlah yang disebut puasa itu dari menahan makan dan menahan minum saja, tapi innamas syiyam minal lagwi warrafasi. Sesungguhnya yang puasa itu secara luas itu di samping menahan makan dan minum, harus bisa puasa menahan dari hal-hal yang tidak berguna, meninggalkan al-lagwu, yaitu hal-hal yang tidak berguna baik ucapan maupun perilaku kita. Warrafasi, dan juga menahan dari ucapan-ucapan yang kotor. Nah, ini penting, harus kita menjadikan sandaran. Di samping kita menahan lapar dan haus, menahan kita jima di siang hari bulan puasa, kita juga harus bisa menahan diri dari hal-hal baik ucapan maupun perbuatan yang tidak berguna. Tinggalkan, karena jika kita tidak tinggalkan, sebenarnya kita belum melakukan puasa, dan kita belum memahami atau mengerti hakikat puasa itu sendiri. Maka kata baginda Rasul dalam lanjutan sabdanya tadi, fa in syabbaka ahadun. Nah, ketika ada seseorang yang mencacimu, au jahula alaika, atau orang yang menjahilimu. Kadang-kadang kita puasa ini banyak banget godaan. Ada orang yang mencaci kita, merendahkan kita, menghina kita, bahkan ada orang yang jahil terhadap kita. Maka fakul, kata baginda Rasul, maka katakanlah inni shaimun, inni shaimun. Sungguhnya aku sedang berpuasa, sungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Maksudnya agar orang yang mencaci kita, menghina kita, dan melakukan hal-hal yang tidak layak terhadap diri kita, atau orang-orang yang menjahili kita ini sadar bahwa kita ini sedang puasa, yang seharusnya tidak diejek, tidak diperlakukan yang kurang terhormat, atau kita harus dihargai. Dan kita mengatakan ini shaimun, artinya kita tidak perlu membantah atau menimpali orang-orang yang mencaci kita. Begitu juga dalam sabdanya yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasul juga pernah mengatakan laisa syadid as-sur'ah. Bukan orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tidak. Sur'ah pakai shad, bukan pakai sin. Ya. Kalau pakai sur'ah sin nanti cepat, artinya segera, dengan segera. Laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tidak. Tapi innama syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia lagi marah. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Kadang kita berpuasa, tetapi ketika kita marah, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas pada orang lain, mencaci orang, menyalahkan orang. Bahkan beberapa hari yang lalu tanggal 11 kita lihat berpuasa ya, di bulan puasa, memukuli orang, apapun alasannya, ini tidak dibenarkan dalam syariat agama. Kalau orang puasa harus bisa menjaga hawa nafsu. Kita harus mengedepankan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu bisa diketahui dari bagaimana seseorang berbuat, bagaimana seorang berucap. Nah, kita di samping udah mencaci, memarahi, kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji, memukulin orang sampai berdarah-darah, sementara ini adalah bulan suci Ramadan. Kita telah mengotori kesucian Ramadan itu sendiri, dan kita juga sudah mengotori agama Islam, di mana al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang paling tinggi, yang tidak ada agama manapun yang bisa menandingi agama Islam. Tetapi dengan sikap, perilaku, akhlak yang tidak baik yang dilakukan oleh kita selaku muslim ini, baik terhadap di luar muslim, atau bahkan kita melakukan hal-hal buruk terhadap sesama muslim, ini na'udzubillah, summa na'udzubillah, harus kita jauhi. Nah, terlebih bulan puasa sudah menganiaya orang, menzalimin orang,
memperlakukan orang dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, kemudian iftar jama'i, tidak berpuasa secara berjamaah rame-rame. Nah, ini sangat disayangkan dan sangat membuat kaum muslimin secara mayoritas ini menyedihkan, atau perbuatan-perbuatan yang tercela yang bisa merendahkan agama Islam, bisa mengotori kesucian Ramadan. Ini bukan disebabkan oleh orang-orang di luar Islam, tetapi lebih sering direndahkan, dikotori oleh kita umat Islam sendiri. Nah, inilah pentingnya kita umat Islam itu harus mengkaji apa hakikat perintah puasa itu sendiri. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang tidak mudah dalam mengendalikan hawa nafsu, ini tidak mudah. Namun demikian Allah janjikan dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 69, di mana Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, bahwa barang siapa atau mereka orang-orang yang berjuang untuk melawan hawa nafsu karena hendak menempuh jalan kami, jalan Allah, ya, menahan hawa nafsu loh ya, bukan melampiaskan hawa nafsu. Maka sesungguhnya kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka jalan yang ditunjukkan oleh Allah, jalan yang benar. Kalau kita jalan yang kita tempuh mengatasnamakan agama, mengatasnamakan apapun namanya, kemudian kita menzolimi atau melakukan hal-hal yang tidak pantas, maka sesungguhnya itu bukan jalan Allah. Allah tidak akan menunjukkan jalan yang diridhai olehnya. Nah, kemudian wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Fakir ingin menyampaikan riwayat yang diabadikan oleh Imam Bukhari Muslim dalam matan Imam Bukhari, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan sebuah hadis, pernah suila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat. Sahabat mengatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanah tusalliya laila wa tasumun nahara wa ta'malu wa tasaddaqu." Ya Rasulullah, ada seorang fulanah, seorang muslimah. Dalam riwayat lain, muslimah ini adalah rumahnya di depan Masjid Nabawi, di mana ketika para sahabat merasa takjub, merasa heran dengan amal ibadah ini fulanah, muslimah ini, orang perempuan ini yang setiap saat selalu mendirikan sholat ke Masjid Nabawi, siang harinya berpuasa sunnah, terus menerus melakukan berbagai macam kebajikan, dan karena dia memiliki harta yang berlimpah, senantiasa bersedekah. Tapi waktu di jironiha bilisaniha, akan tetapi ya Rasulullah, dalam riwayat ini, dalam pertanyaan sahabat tadi, akan tetapi dia senantiasa menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisan dia ya Rasul. Ini seorang perempuan ini ahli ibadah, senantiasa sholat malam, qiyamul lail, sholat sunnah tiap malamnya, siang harinya puasa sunnah, melakukan wa ta'malu, melakukan berbagai macam amal kebajikan, wa tasaddaqu, dan dia juga senantiasa bersedekah, rajin bersedekah. Akan tetapi sayangnya fulanah ini senantiasa sering menyakiti tetangganya dengan lisannya ya Rasul. Tadi Al-Fakir dalam riwayat yang pertama tadi, bahwa laisa siyam itu minal akli wasyarabi, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi minal lagwi warrofasi, menahan hal-hal yang tidak berguna, baik ucapan maupun tindakan maupun ucapan-ucapan yang kotor. Nah, kalau menyakiti tetangga itu ya masuk kategori ucapan-ucapan kotor. Nah, ketika Rasulullah ditanya seperti itu, apa jawab Rasulullah? Sangat mencengangkan sama sekali. Di mana dalam riwayat yang lain bahwa ketika para sahabat mengherankan atau merasa heran, takjub dengan ibadah seorang fulanah tadi, dan sahabat sudah menghakimi atau mengklaim merasa bahwa
dia pasti akan masuk surga. Datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah menyeletuk. Dalam riwayat yang lain tadi, hiya min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Tetapi dalam riwayat Imam Bukhari Muslim ini, dari Abu Hurairah ini, ketika dijelaskan tentang amal ibadah yang luar biasa tersebut, cuman dibarengi dengan suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebajikan dari dia, daripadanya, dari amal perbuatannya, puasa sunnah, sholat sunnah tiap hari, kemudian melakukan berbagai macam kebajikan dan senantiasa bersedekah, itu nggak ada artinya. La khaira fiha, nggak ada kebaikan-kebaikannya. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk dari ahli neraka, kata baginda Rasul. Kemudian wakilah, dan dikatakan pula oleh para sahabat, ya Rasulullah, inna fulanah tusalliyal maktubah wa tasaddaqa bi aswar. Ya Rasulullah, ada juga seorang fulanah, seorang muslimah yang hanya melakukan ibadah sholat fardu saja, 5 waktu saja. Wa tasaddaqa bi aswar, dan dia juga bersedekah juga sedikit, cuman secuil keju, sepotong keju. Aswar itu sepotong keju. Tapi walam tu'di ahadun. Tetapi dia tidak melakukan, dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Nah, ini bedanya. Cuman hanya mengandalkan sholat maktubah 5 waktu saja, tidak banyak amal kebajikan yang lain. Akan tetapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Singkat jawab baginda Rasul, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita renungkan bersama. Bagaimana dengan kita yang tidak banyak beribadah, yang masih banyak kekurangan, kita juga baru paling mengandalkan sholat 5 waktu, itu pun kadang telat, bahkan kadang tertinggal oleh kita. Sementara kita tidak melakukan sedekah, tidak melakukan banyak berbuat kebajikan-kebajikan, dan ditambah lagi dengan sering menyakiti tetangga kita, dengan lisan kita, dengan ucapan-ucapan kita. Apakah pantas kita mengklaim atau merasa bahwa kita ini sebagai ahli surga? Sungguh naif sekali jika kita merasa bahwa kita ini sebagai ahli surga, karena tidak sebanding dengan kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Kita puasa tetapi tidak mencerminkan orang yang berpuasa. Kita masih mengikuti hawa nafsu kita dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya patutlah kita merenung kembali bila mana kita masih banyak kesalahan, kekurangan selama ini dibanding dengan amal ibadah, amal soleh kita. Memang banyak juga di antara kita ini dari ucapannya tidak melakukan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak berguna, tetapi seringkali melalui medsos, melalui komentarnya, melalui tulisan-tulisan yang diketik oleh jari-jarinya, oleh jempolnya khususnya untuk mengetik di keypad Android kita atau alat-alat komunikasi kita ini dengan kata-kata yang tidak baik. Ketika kita ketemu si orangnya baik-baik saja. Nah, ini juga kalau kita kiaskan dengan firman Allah dalam surat Yasin itu, di mana Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut-mulut mereka terkunci, tangan-tangan mereka lah yang bicara, kaki-kaki mereka yang menjadi saksi atas apa yang pernah mereka lakukan, atas apa yang pernah mereka perbuat. Ini adalah ayat terkait dengan umat manusia ketika di yaumil kiamah nanti. Karena mulut itu suka berdusta, maka Allah kunci, yang bisa bicara nanti tangan. Nah, kalau kita kiaskan dari sini, sekarang sudah berlaku. Memang ucapannya sih baik, nggak pernah keluar kata-kata kotor, rofas, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika komentar, menulis artikel, atau hal-hal lain yang kaitannya dengan medsos ini, kata-katanya luar biasa kotor dan tidak baik, bahkan tidak segan untuk mencaci, menyalahkan, membid'ahkan, hal-hal lain. Nah, ini yang harus kita hindari bila mana kita ingin
mendapatkan hakikat dari puasa yang selama ini kita lakukan. Bila mana tidak, maka sesungguhnya sia-sialah ibadah kita, karena untuk membentuk pribadi karakter kita, diri kita, dan manusia secara umum menjadi insan yang muttaqin itu yaitu melalui akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui akhlakul karimah yang kita usahakan ada dalam diri kita, menuntun kita menjadi insan yang bertakwa melalui ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kesalahan dari saya pribadi mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.